أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وسلم على المؤمنين وعلى يمينهم والأبد إنك على كل شيء قدير يا بتقوا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jauhilah tauhid. Saya akan membacakan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tanabu taghut an yaghbuduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshiril ibad الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Dan orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah hidayah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberi berita gembira, busra, kepada orang-orang yang meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala dan tuhan-tuhan selain Allah, dengan kembali kepada jalan yang benar dan lurus, yaitu mengesahkan Allah dan melakukan ibadah persembahannya hanya kepadanya. Jika Allah memberi berita pula kepada hambanya yang apabila mendengar perkataan dan ucapan mereka menyaringnya lalu mengikuti dan menerima apa yang paling baik dan benar. Orang-orang yang demikian itulah yang termasuk golongan ahli pikir akal yang sempurna dalam prinsip beribadah, yaitu zuhud, satu di dunia, satu untuk di akhirat. Pentingkanlah kehidupan untuk akhirat, karena tujuan kita adalah akhirat. Kehidupan di dunia tidaklah kekal, sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal. Kemudian A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzabi afa anta tunqidhu man fin nar lakinil ladzina taqaw rabbahum ghurafun min fawqiha ghurafun mubniyatun tajri min tahtihal anhar wa'adallahi la yukhlifullahal mi'ad. Apakah kamu hendak mengubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada dalam neraka? Tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi di atasnya, dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Kerjakanlah takwa, peliharalah iman, dan jangan saling menyesatkan. Sesungguhnya tauhid itu adalah bentuk pengesahan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah berfirman, apakah engkau dapat mengubah nasib orang-orang yang telah pasti menurut takdir dan qada'nya akan menerima azab dan siksa, serta menyelamatkan mereka dari api neraka. Takwa merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di situ Allah memberikan keberuntungan kepada orang yang bertakwa. Janji Allah benar. Tiada suatu
Tidak ada suatu kekuatan dan kekuasaan di luar kekuasaan Allah yang akan dapat mengubah hukum Allah dan kodok serta kodarnya. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi hidayah kepada orang yang disesatkan Allah, dan tidak pula sebaliknya orang akan dapat menyesatkan seseorang yang telah mendapat hidayah dari sisi Allah. Allah berfirman selanjutnya tentang kehidupan bahagia kelak di akhirat, di hari kiamat, yang akan dinikmati oleh hamba-hambanya yang mukmin, yang saleh, bahwasanya mereka akan menempati tempat-tempat yang tinggi di surga, yang di atasnya dibangun pula tingkat-tingkat yang tinggi, sedang di bawah mereka mengalir sungai-sungai yang membawa kesegaran dan pandangan indah yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar ceritanya oleh telinga, dan tidak pula pernah terlintas gambarannya dalam hati seseorang. Inilah janji Allah kepada hambanya, inilah janji Allah kepada hamba-hambanya, inilah janji Allah kepada hamba-hambanya yang saleh, mukmin dan bertakwa, dan apa yang dijadikan Allah pasti terjadi. Allah sekali tidak akan memungkiri janjinya. Allahumma wasalihana wa siyamana wa ruhu'ana wa jujitana wa khumutana wa tadarru'ana wa taqabudana wa qumutana wa taqusana wa tansurana wa hablana wa rahmah innaka ghafurur rahim. Bersabda Rasulullah SAW menurut riwayat Imam Ahmad Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian dalamnya dapat terlihat dari luar, dan apa yang di luarnya dapat terlihat dari dalam. Bertanya seorang A'rabi, seorang Arab dari dusun, untuk siapakah kamar-kamar itu ya Rasulullah? Nabiullah menjawab, untuk orang-orang yang bercakap dan berkata-kata baik, baik-baik, yang memberi makan kepada fakir miskin, dan bersembahyang di waktu malam dikala orang-orang tidur nyenyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma يهيج فتراه مصفرا ثم يجعل له حطما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Ayat 21. Apakah kamu tidak memperlihatkan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber di bumi, kemudian ditumbuhkannya dari air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering, kemudian kamu melihatnya kuning-kuningan, kemudian dihancurkannya berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal. Kemudian ayat 22. Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membantu hatinya? Maka kecelakaanlah yang amat besar bagi mereka yang telah membantu hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Rasulullah bersabda sedikit dengan Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberitahu bahwa asal air yang berada di perut bumi itu berasal dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber dan mata air yang besar, yang kecil, sesuai dengan kebutuhan manusia. Kemudian dengan air yang turun dari langit dan bersumber dari perut bumi itu, Allah menumbuhkan tanaman-tanaman yang beraneka ragam warnanya, bentuknya, rasanya, baunya, dan kegunaannya.
Tanaman-tanaman itu sesudah mencapai masa kesuburannya dan berubah warnanya yang hijau menjadi kekuning-kuningan, kemudian hancurlah ia berderai-derai. Maka pada apa yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, bahwa tiada sesuatu yang kekal dan abadi. Manusia tidak akan tetap muda selama-lamanya. Ia akan mengalami proses pertumbuhan sebagai tanaman itu. Jika sudah sampai masanya, ia akan menjadi tua dan akhirnya matilah ia. Dengan demikian berakhirlah sudah misinya di dunia. Ayat berkenaan dengan mengenai hari kiamat, yaitu surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah. Di situ terdapat ayatnya dan beserta artinya. Kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan manusia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apakah orang-orang yang dibukakan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang telah membatu dan mengeras hatinya? Tentu tidak. Maka benar-benar celakalah mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingatkan Allah, lalu menyebut asmanya. Mereka itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Astagfirullahaladzim. Rasulullah berpesan supaya mengikuti beliau, atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Beliau beristighfar sebanyak 70 kali setiap hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلا ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هادي. Ya, bacakan terjemahnya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya, yang serupa dalam kurung mutu ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang, gemetarlah karena kulit orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah bentuk hidayah Allah dengan kitab itu. Dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak lagi baginya seorang pemimpin petunjuk pun. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah dan diberi kemudahan meraih mencapai hidayah tersebut, serta dimudahkan urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya ini memuji Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Muhammad Rasulnya, bahwa kitab itu adalah pembacaan dan penguraian yang paling baik. Mutu ayat-ayatnya serupa dan sedia serta hukum-hukum, pelajaran dan kisah-kisah yang dikandungnya berulang-ulang disebut dan diuraikan supaya lebih kuat pengaruhnya dan lebih meresap dalam hati dan pikiran pembacanya. Yaitu saya menyampaikan di sini berarti kepada pendengarnya. Apabila ia termasuk golongan orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Tuhannya, pasti akan gemetar kulit dan akan berdiri buru ramanya ketika membaca ayat-ayat penuh dengan berita-berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, di samping peringatan dan ancaman-ancaman yang mengerikan bagi orang yang kafir.
fasik dan musyrik. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza taliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka bila mendengar nama Allah disebut akan gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan karena kepada Tuhannya mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Semoga diberikan kelapangan rezeki dan juga menjadikan diri pada hambanya itu Allah memberikan kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat untuk mencapai makam yang mulia. Firman Allah selanjutnya adalah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun yang dapat memimpinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yaumal qiyamati wa qila lidh-dhalimina dhuqu ma kuntum ta'sibun. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Maka apakah orang yang menoleh dan mukanya dari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang mukmin yang tidak terkena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang lalim, rasakanlah kamu balasan-balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Yang ke-25, orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Atiullah wa atiur rasul, taati Allah dan taati rasul, insyaallah pasti kita menjadi seorang aswaja ahlussunnah wal jamaah. Maka di situ kita akan diselamatkan oleh Allah terhadap azabnya yang sangat pedih. Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan di dunia, dan sesungguhnya azab pada hari akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama orang mukmin yang datang di hari kiamat dalam keadaan aman tidak akan terkena azab dengan orang kafir yang datang dengan wajahnya dipalingkan untuk menghindari azab yang buruk yang nantinya, dan kepadanya akan dikatakan rasakanlah olehmu azab dan balasan apa yang telah kamu kerjakan. Pasti tidak sama dan jauh berbeda firman Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Yang artinya, apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Dan dalam surat lain,
dan seterusnya. Afaman yalqa fin nari khairun am man ya'ti aminan yawmal qiyamat. Ya, bisa intinya manusia itu memperhatikan Al-Qur'annya supaya mendapat petunjuk dan rahmat serta kemuliaan dan keberkahan umur manusia itu bila membaca petunjuk dari Al-Qur'an. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka lebih baik daripada orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan aman dan bebas azab? Allah berfirman selanjutnya, bahwasanya orang-orang yang dahulu kala sebelum umat Muhammad yang telah mendustakan Rasul-Rasul Allah telah dibinasakan karena dosa-dosanya dan keingkarannya kepada syariat Allah dengan tiada kekuatan yang dapat melindungi mereka. Mereka di dunia dibiarkan hidup terhina, sedang azab di akhirat akan menanti mereka akan lebih dahsyat dan lebih ngeri. Kalau mereka sekiranya dapat mengetahui, maka hendaklah umat Muhammad yang menerima firman Allah ini menarik pelajaran dan ibrah dari apa yang dialami oleh umat-umat yang terdahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Qur'anan arabiyyan ghayra ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا لا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjemahannya, sesungguhnya kami telah buatkan bagi manusia dalam Al-Quran setiap macam perumpamaan supaya dapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokannya di dalamnya supaya mereka bertakwa. Allah membuat perumpamaan yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki. Adakah kedua budak itu sama halnya? Sebagai segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. Apabila dibacakan Al-Quran, bergetarlah hatinya dan bertambahlah imannya. Tafsirnya di sini saya memahami Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah telah membuat perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an untuk memudahkan orang memahami dan menangkap maksud dan makna hukum-hukum serta ajaran-ajaran juga seruan-seruan Allah yang tersirat di dalam kitab Al-Qur'an tersebut yang ummi, yang lengkap. Akhir penutup para nabi yaitu tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab yang jelas dan gamblang. Tidak ada kebengkokan dan keraguan-keraguan di dalamnya. Di antara perumpamaan-perumpamaan yang dibuat Allah ialah yang mengenai perbedaan di antara hamba Allah yang mukmin yang hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu, dan hambanya yang kafir dan musyrik yang menyembah banyak Tuhan selain Allah. Perbedaan antara kedua hamba itu untuk diumpamakan seperti dua orang budak yang satu dimiliki oleh banyak majikan. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya engkau akan mati dan kamu sekalian akan mati pula. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya orang yang meninggal akan bertemu dengan orang yang ia cintai, bersama orang yang ia cintai, dan dapat memilih bersama orang yang ia cintai.
Ayat ini adalah di antara ayat yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hadapan para sahabat Rasulullah yang meragukan wafatnya Rasulullah dan enggan mempercayai bahwa Rasulullah pun dapat mati seperti orang lain. Ayat lain yang dibacakan oleh Abu Bakar di antara waktu itu adalah barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebiji zarah pun Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan walau hanya sebesar biji zarah pun Allah akan memasukkan ia ke dalam surga. Wama Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah berlalu. Rasul, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Allah berfirman selanjutnya bahwa hamba-hambanya kelak di akhirat di hadapannya akan berpantah-pantah, ialah si mukmin terhadap si kafir, yang teraniaya terhadap si pengujinya, si rakyat yang lemah terhadap sang penguasa, yang dan seterusnya. Diriwayatkan bahwa tatkala ayat ini turun, bertanyalah Zubair radhiyallahu ta'ala kepada Rasulullah SAW, apakah kelak yang akan diulangi pertengkaran kami di dunia ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am la ya'ururna 'alaikum hatta yu'addiya ila kulli dhi haqqin haqqah. Ya, artinya ya aku diulangi pertengkaran dan perbantahan kamu di dunia sampai kembali tiap hak yang dirampas kepada yang mempunyai. Tidak baik seorang hamba merampas hak atas diri orang lain, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang zalim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adzlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bisidqi idza ja'ahu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin.